Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adikku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar membahas buku tema 6, subtema 3, pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca, bacalah track berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Nah, ini ada gambar biogas ya. Nah, mulai dari ini adalah pembuangan biogas, dan di sini ada biogas generator. Nah, bisa disambungkan ke atas ya, untuk bisa ini bisa dibuat untuk memasak pun bisa, menyalakan lampu bisa. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan. Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, biogas adalah energi alternatif yang dimanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran hewan adalah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. 1. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Nah, buatkan ya. 1. Termasuk sumber daya yang tidak terbatas karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran hewan. Kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Ya, karena berasal dari kotoran hewan dan aneka limbah yang diolah untuk menjadi bahan bakar alternatif. 3. Berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, 1. Mengurangi bahan bakar fosil ya. Terus 2. Murah dan ramah lingkungan. Keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. 1. Memerlukan biaya yang tinggi untuk perawatan instalasi biogas. 2. Kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Ayo bercerita, sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. 1. Ibu memasak biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Jadi cara menghitungnya pun ini pembagian ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ibu dapat menggunakan selama 2 hari ya kan. Ibu dapat menggunakan selama 2 hari. 2. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap harinya 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, cara menghitungnya adalah 16 dibagi 4 ya, sama dengan 4. Pedagang dapat memasak menggunakan biogas selama 4 hari. 3. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat
digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 15.30, maka pukul berapa biogas akan habis ya. Kita coba hitung ya. Nah, kita lihat lamanya memasak dan mulai memasak kita jumlahkan ya. Jumlahnya adalah 22.15. Biogas akan habis pukul 22.15 menit. Ayo menulis. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasannya. Nah, bisa kalian lihat ya apa yang terjadi dengan ini ya. Apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Nah, diingatkan jangan membuang sampah di sungai. Mengapa? Jelaskan karena dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Sekarang cobalah amati lingkungan di sekitarmu. Nah, kalian bisa mengamati lingkungan di sekitarmu ya. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan sekolahmu. Nah, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi, melakukan piket kelas. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah mengajarkan, menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.